Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jemaah salat zuhur yang kami muliakan, kami doakan semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Allah beri kita rezeki yang penuh berkah, melimpah ruah, dan kemudian semoga Allah kokohkan iman istiqomah kita sampai nanti kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang hari ini masih membujang, semoga Allah anugerahkan pasangan hidup yang soleh lagi soleha. Amin ya rabbal alamin. Letih Ustaz, tak terbayang anak begini lagi kita. Saking tak ada dah yo. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Satu ketika Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu berkata, berarti ini bukan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mendengar sosok Utsman bin Affan, maka apa yang terbayang oleh kita, Pak? Setidaknya kaya, hartanya yang banyak kekayaan Utsman ibni Affan banyak, tapi kemudian kekayaan itu tidak membuat dia menjadi sosok yang sombong, tidak membuat dia menjadi orang yang semakin suka untuk menumpuk-numpuk harta, sehingga di dalam perang Tabuk saja Utsman ibni Affan itu bersedekah sebanyak 300 ekor onta. Itu onta bukan sembarang onta yang dipakai untuk berperang. Taruhlah onta menengah harganya 30 juta. 30 juta dikali 300 berapa tuh Pak? 9 berapa tuh? 3 ke 3 9 M lebih kurang. Lalu kemudian ia juga menyumbangkan dalam perang Tabuk itu sebanyak 1000 dinar. 1 dinar berapa sekarang? Saat Naki berapa 1 dinar saat Naki? 4,25 juta. Duitnya berapa tuh? 4,25 gram ya. 1 gram lebih kurang 900 sekarang. Saya dapat informasi katanya masih naik pula sekarang. Berapa sekarang Pak? 1 juta? 20 ribu? 30 ribu, sejuta aja lah. 42,5 kali sejuta berapa tuh? 4 juta 250 kali 1000 berapa tuh Pak? 4,5 lebih kurang 4,5 M. 4,5 M betul? Iya Pak ya, 4,5 lebih kurang ya. 4,5 tambah kemudian 425 ditambah 9 tadi berapa tuh? 9 tambah 4 13. Ini kita ngitung harta orang nih Pak. Kalaupun tak pernah megang punya duit sebanyak segitu, minimal pernah menyebut duit segitu gitu loh Pak. Belum lagi Utsman ibni Affan pernah pula memberi sumur dari tangan Yahudi. Harga pertama dibelinya dengan nilai 12.000 dirham. Lalu kemudian orang Yahudi minta lagi 8.000 dirham, 20.000 dirham. Bapak Ibu dimuliakan Allah, banyak. Bapak Ibu dimuliakan Allah, itu sekilas kalau kita mengingat nama sosok Utsman ibni Affan. Utsman ibni Affan juga dikenal sebagai sosok yang mendapatkan julukan Zunnurain. Zu orang yang punya, Nurain 2 cahaya. Kenapa dia mendapatkan julukan 2 cahaya? Karena dia menikahi 2 orang putri tercinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ummu Kulsum dan juga Ruqayyah. Utsman bin Affan juga dikenal sebagai sahabat yang sangat tawadhu, rendah hati. Dan kemudian kalau orang berbicara tentang neraka, Utsman itu tidak terlalu khawatir, bawaan nyantai saja. Tapi jangan coba-coba berbicara tentang azab kubur dekat Utsman bin Affan. Utsman bin Affan kalau mendengarkan orang bercerita tentang kubur, apalagi azab kubur,
maka beliau akan merinding ketakutan, berdiri bulu romanya. Bahkan beliau dalam satu riwayat dikatakan mau pingsan ketika mendengarkan orang yang menyampaikan tentang azab kubur. Ketika dia siuman, orang bertanya, "Wahai Utsman, ya, kalau orang berbicara tentang neraka, kau nampak santai-santai saja. Tapi kalau orang sudah berbicara tentang kubur dan azabnya, engkau nampak menggigil ketakutan bahkan sampai pingsan. Kok itu bisa terjadi, wahai Utsman?" kata para sahabat. Lalu apa kata Utsman bin Affan? "Aku tidak terlalu khawatir dengan siksa neraka itu, karena di yaumil kiamah aku dapat jaminan selamat darinya dan masuk ke dalam surga." 1 dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu Utsman bin Affan. Aku sudah dapat jaminan untuk masuk ke dalam surga, tapi aku belum dapat jaminan untuk bebas dari siksa kubur. Makanya dikatakan Utsman bin Affan segudang amalnya masih takut dia dengan azab kubur. Kita Bapak Ibu dimuliakan Allah, ada jaminan dosa yang lalu diampunkan, yang akan datang dapat jaminan digugurkan, ada jaminan masuk surga, ada orang dalam, tak ada pula. Bapak Ibu dimuliakan Allah, Utsman bin Affan dia pernah berkata, ada 7 hal yang pernah disampaikan oleh Utsman bin Affan yang terdapat kalau saya tak salah di dalam kitab Naswaihul Ibad. Kata Utsman bin Affan dari yang 7 itu, "Ajibtu liman arafal mauta wa huwa yadhak." Aku heran, kata Utsman bin Affan, orang tahu akan kematian, tahu dia kematian itu adalah pintu yang sangat dekat kepada dirinya, tapi masih banyak juga manusia yang acuh, banyak juga manusia yang lalai akan kematian tersebut, sehingga dengan acuhnya, lalainya, dia tidak berbekal untuk menuju yang namanya kematian. Manusia itu tahu akan kematiannya. Al-Quran telah memberikan informasi, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kamu berada, kamu tak dapat menghindar dari kematian, sekalipun kamu berada di dalam benteng yang kokoh, yang kuat, itu tak akan menghambat datangnya malaikat maut. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal itu sudah datang, tak bisa disegerakan, tak juga bisa ditunda walau sesaat saja. Bapak Ibu dimuliakan Allah, sering kadang-kadang kita kaget, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, baru tadi sholat zuhur sama awak, tiba-tiba sekarang dapat informasi dia telah meninggal dunia. Baru tadi bercerita, tertawa sama dia, sekarang tiba-tiba dapat informasi dia telah meninggal dunia. Maka yang paling dekat kepada kita Bapak Ibu dimuliakan Allah adalah pintu kematian kita. Kalau saya tak salah ada satu hadis yang menjelaskan kita ini didatangi oleh malaikat maut dalam sehari antara 3 atau sampai 70 kali. Berapa Sanaki? Saya lupa. Kalau saya tak salah 3 sampai 70 kali kita didatangi oleh malaikat maut dalam sehari. Ini agaknya ada kali yang keberapa kita didatangi agaknya nih Pak. Nah, pintu yang paling dekat kepada seorang manusia adalah pintu kematian. Aku heran, kata Utsman bin Affan, orang tahu akan kematian adalah paling dekat kepadanya, tapi banyak juga yang abai, banyak juga yang lalai, tak mempersiapkan diri untuk menjemput kematian. Agak miris rasanya Bapak Ibu dimuliakan Allah, di bulan Ramadan ini berbagai macam berita negatif yang mungkin Bapak Ibu pun ikut melihatnya. Di bulan Ramadan pejabat di satu negeri OTT juga. Di hari latihan ke Ramadan yang berapa tuh Pak? Baru latihan yang ke-17 kalau kemarin tuh saya tak salah. Ikut Ramadan sudah 17 hari ikut latihan Ramadan, tapi ada juga yang OTT, ada juga yang korupsi dan seterusnya. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf.
Saya ajak Bapak Ibu sedikit kita belajar dari satu makhluk Allah namanya anjing. Maaf kalau tak layak untuk disebut, tapi boleh kita belajar. Waktu kita berapa nih Pak? 10 menit? 30 menit? Nah. Belajar kepada apa tadi Pak? Anjing tadi ya. Jadi saya waktu kecil Pak sangat suka dengan anjing. Kenapa saya suka dengan anjing? Karena kawan-kawan saya itu pecinta anjing semuanya. Namanya lingkungan. Kalau di Minang tuh ada namanya tradisi berburu. Sabtu, Minggu, Rabu itu berburu. Sehingga ada nama olahraga namanya Porbi. Persatuan Olahraga Buru Babi. Saya suka kepada anjing itu Bapak Ibu karena kawan-kawan lingkungan saya itu pecinta anjing semuanya. Nah, itulah pentingnya memilih kawan Bapak Ibu. Lingkungan itu sangat mempengaruhi baik buruknya kita. Tengok Pak, kulit kambing kalau dia salah berkawan azab dia Pak. Mana contohnya kulit kambing salah berkawan? Berkawan dia dengan beduk. Setiap mau sholat 5 kali ditokok sama orang. Selagi ada daya kuasa ditokok sekuat, ada orang nokok beduk. Enggak ada kan? Bagaimana orang nokok beduk yang nampak sama saya? Pang, 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 rasa semua pecah beduk itu. Begitu orang nokok itu beduk. Itu ketika kulit kambing dia salah berkawan, berkawannya dengan apa? Beduk. Setidaknya dengan rebana, ibu-ibu tokok-tokok. Tapi kalau kulit kambing berkawan dengan Al-Quran Pak, coba tengok kulit kambing berkawan dengan Al-Quran. Berikut ini sebelum kita persilahkan Ustadz yang akan menyampaikan tausiah, kita mintakan kesediaan kepada qori kita Ustadz Abdul Hamid untuk menyebacakan ayat Al-Quran di hadapan kita semua. Maju Ustadz Hamid, diambilnya Al-Quran. Ya. Selesai belum? Tambah lagi ditaruh di sini. Betul tak Pak? Nanti Shadaqallahul Azim. Cium lagi, taruh lagi di atas, taruh lagi di bawah. Begitu mulianya kulit kambing kalau dia pandai memilih kawan. Jadi karena kawan saya pecinta anjing, saya pun ikut-ikutan suka anjing. Singkatnya Bapak Ibu, saya kepada anjing itu Bapak Ibu cuman beri dia makan pagi dan sore. Kemudian untuk menyalurkan hobi saya, bawalah dia berburu babi. Latihannya tidak sulit. Latihan pertama Bapak Ibu, bawa dia ke tengah perhelatan yang ramai itu. Tujuannya apa? Supaya dia itu tidak takut di tengah, maaf cakap, anjing-anjing yang banyak itu. Melatih kepedean dia. Dan kemudian latihan kedua, bagaimana supaya dia nanti mau berpacu dengan anjing-anjing yang lain ketika sudah mulai nampak babi atau sudah tercium babi. Latihannya Bapak Ibu, setiap pagi itu pas mau ngantarkan dia beol tuh, saya bawa dia ke pinggir-pinggir semak, ke pinggir-pinggir rimba. Lalu kemudian dah sampai dekat-dekat rimba, saya ambil batu, saya ambil kayu, lalu kemudian lemparkan ke dalam rimba itu. Hojo! Tegak telinganya, lari dia sekencang-kencangnya Bapak Ibu, dan kemudian dapat tak bertanya kepada saya, Tuan, di situ ada buaya, ada anaconda? Enggak. Yang penting dia cepat sampai di tempat yang saya suruhkan dia untuk sampai di tempat itu. Bapak Ibu dimuliakan Allah, latihannya cuma 2 atau 3 kali, mengerti dia. Kalaulah kita sampai 17 Ramadan, sampai 20 Ramadan, tidak juga kita mengerti dengan latihan Allah supaya la'allakum tattaqun itu, mohon maaf, betapa kita takkan lebih mulia daripada seekor Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, aku heran, kata Utsman bin Affan, orang tahu akan kematian tapi tidak mempersiapkan diri untuk menjemput yang namanya mati. Setiap kita nanti Bapak Ibu akan dimatikan oleh Allah tergantung dengan kebiasaan yang kita lakukan selama hidup kita. Kita ahli taat, Allah ambil kita dalam keadaan baik. Kita ahli maksiat, Allah ambil kita dalam keadaan buruk. Boleh Bapak Ibu sesekali nanti tengok di YouTube macam-macam bentuk kematian seorang manusia. Yang nampak sama saya,
ada atu-atu berjoget dia. Nah, joget-joget, lalu kemudian tak lama setelah berjoget tumbang dia, mati. Mungkin dia suka joget. Ada juga orang sambil bernyanyi, tak lama setelah dia bernyanyi, tumbang juga dia, mati. Bahkan ada satu berita saya dapati, seorang mati di atas perut wanita yang dia zinahi. Kenapa? Waliyazubillah, barangkali dia adalah pezina. Di balik itu Bapak Ibu, ada juga orang yang matinya dalam keadaan berbuat baik. Video 3 bulan yang lalu saya dapati, ada ibu-ibu, majelis taklim ibu-ibu, mungkin sebelum ustadznya datang ngaji dia terlebih dahulu. Baru beberapa ayat yang dia baca, tiba-tiba dia tumbang, mati. Ada juga video yang saya tengok, seorang ustadz sedang menyampaikan khutbah, pas betul sampai pada kalimat asyhadu alla ilaha illallah, mati juga. Kalau Bapak Ibu menengok orang mati sedang sholat, mungkin dah sering dah videonya. Ada yang sedang sujud, orang sudah salam kanan, salam kiri, dia tak bangun-bangun dari sujudnya. Mungkin ada yang mengira jangan-jangan dia tertidur agaknya, sehingga digoyang-goyang, dibangun-bangunkan, ternyata dia tak bangun. Ketika digoyang-goyangkan dia tumbang, ternyata sudah kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbagai macam kematian seorang manusia. Terakhir Bapak Ibu, lebih kurang 8 bulan yang lalu, tidak jauh dari masjid kita nih, tidak jauh dari musola kita ini, saya diundang untuk mengisi acara takziah. Singkatnya cerita, yang mengundang saya tuh bapak ini matinya ketika pergi berburu. Pergi apa Pak? Berburu. Jadi babi itu posisinya itu sudah tidak ada lagi tempat lari, kiri kanan muka belakang itu anjing semuanya. Takut dia dikunyah-kunyah oleh anjing, akhirnya di baliknya itu ada sungai. Lompatlah babi itu ke dalam sungai. Yang anjing kan dapat perintah tadi dari tuannya tuh, ucok kata dia tadi kan. Lompat pula anjing tadi ke dalam sungai. Babi hanyut, anjing juga hanyut. Kawan karena sayang dengan anjing, Bapak Ibu kalau sudah dapat candu anjing itu Pak ya, lebih mewah makan anjing kadang-kadang daripada, berarti sudah rahasia umum nih kan. Lebih mewah makan anjing itu lagi. Kawan saya tidak orang kaya, tapi harga anjingnya sampai 17 juta. Begitu betul Pak. Sayang dengan anjing, akhirnya lompat pula dia ke dalam. Babi hanyut, anjing hanyut, kawan pun. Itu saya menyaksikan langsung. Itu cerita ketika saya diminta untuk mengisi acara takziah. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, ketika kematian adalah pintu yang amat sangat dekat kepada kita, maka berbekallah. Yang kedua kata Utsman ibni Affan, wa ajibtu liman arafad dunya faniyatan wa huwa yarghabu fiha. Dan aku juga heran kata Utsman bin Affan, banyak orang yang tahu bahwasanya dunia itu akan binasa. Dunia itu tak akan kekal, tapi banyak juga manusia yang cinta dengan dunia, dan bahkan manusia berebut-rebut untuk mendapatkan dunia itu. Ini nih Pak, ini masa-masa pemilu nih orang tak segan-segan sikut kiri sikut kanan saling menjatuhkan demi mendapatkan jabatan, dan itu adalah dunia. Untuk mendapatkan kekuasaan, sikut-sikutan, saling jatuh-menjatuhkan. Bahkan mohon maaf Bapak Ibu dimuliakan Allah, di masjid pun itu kadang-kadang terjadi juga. Supaya lulus jadi pengurus masjid, sogok menyogok, suap menyuap, menjatuhkan lawannya. Dan lebih parahnya lagi, sempat dia menang, yang kalah pun jadi oposisi di masjid. Yang kalah jadi oposisi, tidak satu pun yang baik yang dibuat oleh pengurus masjid. Dunia. Kita tak boleh mengejar dunia, boleh, bahkan harus. Banyak Al-Quran mengatakan, ayat pun menyebutkan, hadis menjelaskan, fa'idha faraghta fansab, selesai engkau dari satu urusan, kerjakan urusan yang lainnya, baikkah itu urusan duniawi ataupun urusan ukhrawi. Urusan duniawinya, urusan ukhrawinya, contohnya selesai sholat, zikir kita dulu. Selesai zikir, berdoalah kita kejap, jangan langsung keluar.
Itu contoh urusan ukhrawi. Urusan duniawi apa contohnya? Bapak Ibu, sambil kita ngantor di sini ada dana berlebih, buka rumah makan di Sukajadi. Sukses di Sukajadi, buka di Harapan Raya. Sukses di Harapan Raya, buka lagi di Panang. Kan boleh kita cari dunia. Harus cari dunia, berlomba-lomba boleh cari dunia, tapi jangan demi dunia yang sifatnya sementara lalu semuanya halal haram hantam saja, menjatuhkan lawannya, suap menyuap, sogok menyogok. Wal iyazu billah. Tidaklah Allah menyebutkan di dunia di dalam Al-Quran pun Nabi menjelaskan, melainkan dunia itu dinisbahkan sesuatu yang hina. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita ini tidak telah termasuk ke dalam kategori orang-orang yang cinta dunia. Kalaupun Allah takdirkan kita menjadi orang yang memiliki dunia, tapi dunia itu kita manfaatkan untuk kehidupan kita yang kekal abadi di dalam surganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.